Kebakaran di sekitar Gunung Bromo semakin meluas. Data terakhir sudah lebih dari 50 hektar lahan yang terbakar. Dampaknya mulai dari kehidupan flora dan fauna di sana sampai penutupan kawasan wisata. Sebelum saya membahas soal sudah seberapa parah kebakaran di kawasan Gunung Bromo, saya kasih lihat dulu pantauan satelit Gunung Bromo. Jadi tanggal 28 Agustus terlihat belum ada bekas kebakaran. Kemudian di tanggal 2 September ada bekas kebakaran lahan sebanyak 677 hektar. Tapi bukan karena flare dari prewedding. Dan dari tanggal 2 sampai tanggal 6 September, di saat pengunjung melaksanakan prewedding tersebut, belum ada perubahan. Nah, tanggal 7 September barulah titik api kembali muncul dan semakin meluas hingga saat ini. Bagaimana dengan kondisi kebakaran saat ini di Gunung Bromo pasca terbakar akibat flare prewedding pada tanggal 6 September lalu? Tornado api muncul di tengah kebakaran di lereng Bromo. Di hari Senin, tanggal 11 September 2023, tornado api yang muncul di tengah kebakaran lereng Bromo yang terus meluas. Kebakaran lereng Bromo telah menjalar bukan hanya ke arah selatan di Malang, tetapi juga ke Blok Jemplang, perbatasan Lumajang Malang. Tidak terkecuali di pintu masuk kawasan Desa Burno, Senduro, Lumajang. Akibat penutupan jalur ini, para pengguna jalan tertahan. Sebagian langsung putar arah. Namun tidak sedikit yang rela menunggu dengan harapan masih bisa sampai di tujuan semula. Upaya pemadaman kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah berlangsung selama 2 pekan. Setidaknya 50 hektar area lereng dan padang savana Bromo hangus terbakar. Kebakaran yang berujung pada penutupan seluruh pintu masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berdampak langsung pada aktivitas industri pariwisata sekitar. Wah, hanya untuk mengabadikan momen sesaat, tapi efeknya kemana-mana. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu manajer atau penanggung jawab wedding organizer. Kerusakan lingkungan juga mengancam flora dan fauna yang ada di Gunung Bromo. Kalau savana ini kan habitat beberapa flora fauna ya. Antara lain ya kita hidup itu suket melelo, kemudian anggrek tosari ya. Ini harus kita jaga bersama. Memang sih tumbuhan-tumbuhan itu akan tumbuh lagi, tapi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sebanyak apapun jenisnya atau seberagam apapun di sana tumbuhannya gitu ya, tetapi dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan ini dia akan memperburuk situasi di sana, bahkan mungkin menghilangkan ekosistem yang ada di sana, ataupun kemudian tumbuh-tumbuhan atau kemudian satwa yang ada di sana gitu. Dan tadi ya balik lagi bahwa memulihkannya itu butuh upaya yang besar gitu ya, dan butuh waktu yang cukup lama gitu. Kebakaran tentu tidak hanya di Gunung Bromo, ada juga beberapa gunung yang juga terbakar akibat kekeringan. Api berkobar di lereng Bukit Widodaren dan Bukit Keciri, Desa Ngadirejo, Kabupaten Pasuruan. Kebakaran terjadi di 2 bukit di kawasan Gunung Bromo, Pasuruan sejak Senin malam. Diduga api berasal dari kobaran api yang terjadi di lereng Bukit Jemplang, wilayah Kabupaten Malang. Dan ada juga beberapa gunung yang terbakar seperti Gunung Arjuno, Andong, hingga Gunung Sumbing. Luas yang terbakar juga nggak main-main. Dari 165 hektar sampai yang terluas di Gunung Arjuno, Welirang, Jawa Timur yang mencapai 4.403 hektar lahan. Kalau sudah begini, kan sayang. Keindahan alam yang biasa kita nikmatin berubah menjadi seperti itu. Dampak El Nino dan kekeringan yang panjang harus kita waspadai. Sebagai masyarakat, kita juga harus paham bahwa tindakan sekecil apapun bisa memantik kebakaran ya, apalagi situasinya sekarang kering, mudah terbakar, mudah tersulut, dan mudah meluas tuh kebakarannya ketika sudah ada api gitu. Jadi penting juga untuk kita bisa bijak melihat situasi itu dan menjaga tindakan kita ketika kita masuk ke wilayah yang memang potensial bisa terjadi kebakaran.
Mari kita jaga bersama alam ini, karena kalau sudah terbakar seperti ini, pemadamannya sulit karena berada di lereng bukit. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya di press conference hari ini. Perkenalkan, nama saya Fernanda, selaku moderator yang akan memandu jalannya press conference hari ini terkait isu kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru beberapa waktu yang lalu. Sudah hadir bersama saya Mas Bukan selaku Public Relations Officer dari Balai Besar BPTS. Agenda kali ini akan menyampaikan klarifikasi langkah-langkah penanganan serta juga tindakan lanjut terkait insiden beberapa waktu yang lalu. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan Mas Bukan untuk menyampaikan pernyataan resminya. Silakan. Terima kasih Mas Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan. Saya merupakan Public Relations Officer dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, atau yang lebih sering kita dengar TNBTS. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf dan rasa duka yang mendalam atas insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Bukit Teletabis pada tanggal 6 September 2023 lalu. Kebakaran tersebut dipicu oleh kelalaian oknum wisatawan yang melakukan sesi prewedding dengan menggunakan flare api di area savana yang sudah terbakar, yang mengakibatkan sekitar 274 hektar lahan yang terbakar. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan, yakni melakukan pemadaman gabungan bersama tim Manggal AMI, BPBD, dan TNI Polri. Kami juga menutup sementara akses wisata ke Bukit Teletabis hingga benar-benar aman. Kami juga berkoordinasi dengan pihak berwajib dan saat ini pelaku sudah kami proses hukum. Kami juga meluncurkan program Zero Flare Campaign untuk mencegah kejadian serupa. Kami memastikan seluruh area terdampak dalam tahap rehabilitas dan wisatawan tetap dapat mengunjungi destinasi lain di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan prosedur keamanan yang diperketat. Demikian pernyataan resmi kami. Saya persilahkan rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Bukan telah menyampaikan pernyataannya. Untuk selanjutnya saya buka sesi diskusi. Saya jawab kepada rekan-rekan media. Kami persilakan. Selamat siang. Terima kasih Mas Nanda selaku moderator yang sudah memberikan sesi tanya jawab kali ini. Saya Ardian dari Media Fakta Nasional. Pertanyaan saya, Mas Bukan, kenapa pengawasan area konservasi sekelas Bromo bisa sampai kecolongan? Dan apa jaminan agar kejadian ini tidak terulang kembali? Mengingat kawasan itu sangat vital dan populer di mata wisatawan mancanegara. Terima kasih. Terima kasih Mas Ardi atas pertanyaannya. Memang kejadian ini menjadi evaluasi besar bagi kami. Pengawasan selama ini sudah dilakukan secara reguler. Namun, dalam situasi padat kunjungan, sangat mungkin terjadi kelalaian dan kelengahan dari pihak pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Sebagai langkah tegas, kami memperketat pemeriksaan barang bawaan, khususnya benda pemicu api. Kami juga meningkatkan personel patroli kawasan di titik rawan kebakaran. Kami juga memasang tambahan CCTV dan early warning system di area savana. Kami juga mengedukasi melalui pamflet, media sosial, hingga himbauan langsung kepada wisatawan maupun jasa tour travel. Selain itu, kami bekerja sama dengan pihak keamanan dan tokoh adat di suku Tengger. Mengingat kawasan ini juga sakral bagi masyarakat lokal. Kami menjamin insiden ini menjadi prioritas pembenahan dan seluruh SOP baru akan diberlakukan ketat sebelum musim kemarau tahun depan. Mungkin itu saja Mas dari saya. Baik, terima kasih
Dari rekan-rekan wartawan, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah cukup? Cukup, Mas. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kembali kepada Mas Burhan untuk memberikan closing statement. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Nanda. Sekali lagi kami mohon maaf atas kejadian ini. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berkomitmen menjaga kelestarian alam dan keselamatan pengunjung. Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama menjaga kawasan konservasi ini. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran yang berharga untuk wisata alam yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Han dan juga rekan-rekan wartawan. Dengan ini press conference resmi kami tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.